Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Amira berdiri di depan jendela besar rumah mewahnya. Tirai tipis yang menjuntai setengah terbuka, membiarkan sinar matahari pagi masuk perlahan, menyapu wajahnya yang tenang. Rumah itu berdiri kokoh di kawasan elit kota, dengan halaman yang ditata rapi, rumput hijau terpangkas rata, dan deretan bunga mawar yang ditanamnya sendiri. Meski ia bisa saja menyewa tukang kebun profesional untuk merawatnya, Amira lebih senang menekuni hobinya menanam bunga. Baginya, merawat taman adalah salah satu cara untuk menjaga ketenangan hati. Sejak menikah dengan Bagus, hidup Amira tidak pernah kekurangan. Ia dibesarkan di keluarga yang kaya raya, tapi memilih untuk menjalani kehidupan yang sederhana bersama suaminya. Orang tuanya sebenarnya tidak pernah benar-benar menyetujui pernikahan itu, bukan karena mereka membenci Bagus, melainkan karena mereka khawatir putri sematawayangnya tidak akan diperlakukan sebagaimana mestinya. Namun Amira keras kepala. Cintanya pada Bagus membuatnya rela melepaskan sebagian besar kemewahan yang ditawarkan keluarganya, dan lebih memilih tinggal bersama Bagus di rumah yang mereka bangun bersama. Amira bukan tipe wanita yang gemar pamer harta. Ia justru menyukai kehidupan yang damai, jauh dari sorotan orang banyak. Ia menata rumah itu dengan sentuhan sederhana namun elegan. Lantai marmer yang dingin, perabot kayu jati yang dipilihnya dengan hati-hati, serta lukisan-lukisan kecil di dinding yang sebagian besar adalah hasil karya temannya. Semua tertata, menunjukkan bahwa rumah itu bukan sekadar tempat tinggal, melainkan tempat di mana ia menaruh seluruh cintanya. Pagi itu, seperti biasa, Amira sudah bangun lebih awal. Ia masuk ke dapur, menyalakan kompor, dan mulai menyiapkan sarapan. Nasi goreng sederhana, telur dadar, dan segelas jus jeruk segar. Ia tahu Bagus bukan tipe pria yang menyukai makanan rumit di pagi hari. Kesederhanaan itu yang membuatnya betah. Begitu yang pernah Bagus katakan padanya di tahun-tahun awal pernikahan mereka. Amira tersenyum kecil saat mengingatnya. Namun, ada satu hal yang berbeda pagi itu. Meja makan panjang di ruang makan tampak terlalu sepi. Amira duduk seorang diri, menunggu Bagus yang masih terlelap di kamar. Ia menatap jam dinding. Jarum panjang sudah hampir mencapai angka 7. Biasanya, Bagus akan segera bangun dan bergegas ke kantor. Tapi beberapa bulan terakhir, kebiasaannya berubah. Ia sering bangun lebih siang, kadang terburu-buru, kadang malah tak sempat sarapan bersama. Amira tidak pernah mengeluh. Ia selalu mencoba memahami. Mungkin pekerjaan Bagus sedang banyak, mungkin ia terlalu lelah, atau mungkin ada proyek besar yang harus diselesaikan. Ia percaya, kelelahan adalah hal yang wajar. Bagus sudah bekerja keras demi mereka. Dan sebagai istri, Amira hanya perlu mendukung. Itu prinsip yang selalu dipegangnya. Ketika langkah kaki terdengar dari tangga, Amira segera berdiri, menyambut dengan senyum hangat. Bagus turun dengan kemeja kerja yang belum sepenuhnya terpasang rapi. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya terlihat lelah. Amira mendekat, membantu merapikan kerah kemeja itu. Sudah kubuatkan sarapan, ucap Amira lembut. Bagus hanya mengangguk tanpa menatapnya. Ia duduk, meraih koran yang terlipat di atas meja, lalu mulai membaca. Amira duduk di hadapannya, menuangkan jus jeruk ke dalam gelas. Makan dulu, Mas. Nanti kalau terburu-buru, perutmu kosong. Jawab Bagus singkat. Amira terdiam. Ia sudah terbiasa dengan jawaban pendek seperti itu. Dahulu, Bagus sering memujinya karena perhatian kecil semacam ini. Dahulu, setiap sarapan mereka selalu diiringi obrolan ringan, tentang pekerjaan Bagus, tentang taman yang ditata Amira, atau sekadar tentang cuaca hari itu. Sekarang, suasana berbeda. Sunyi, dingin, seakan ada jarak yang tak kasat mata. Meski begitu, Amira tetap mencoba. Ia menanyakan kabar pekerjaan, menanyakan apakah Bagus butuh sesuatu. Bagus menjawab sekenanya, lalu terburu-buru berdiri, meraih jasnya. Aku berangkat dulu. Ada meeting pagi ini, katanya sambil berjalan menuju pintu. Amira mengikuti langkahnya, menyerahkan tas kerja yang sudah ia siapkan. Hati-hati di jalan, Mas. Bagus mengangguk tanpa menoleh, lalu melangkah pergi. Pintu tertutup,
meninggalkan Amira yang berdiri termenung di ruang tamu. Amira menarik napas panjang. Ada rasa kosong di hatinya. Ia tahu, ada sesuatu yang berubah. Namun, ia memilih untuk percaya. Cinta baginya bukan sekadar tentang kebahagiaan, tapi juga tentang kesetiaan untuk bertahan di saat sulit. Dan Amira yakin, apapun yang terjadi, ia masih memiliki cinta itu untuk Bagus. Hari-hari Amira banyak dihabiskan di rumah. Ia tidak bekerja di luar, meski sebenarnya memiliki kemampuan dan kesempatan. Bagus pernah memintanya untuk fokus mengurus rumah tangga, dan Amira menyetujuinya. Ia tak keberatan, karena baginya, kebahagiaan keluarga adalah prioritas. Meski begitu, ia tetap aktif mengikuti kegiatan sosial, menghadiri arisan bersama teman-temannya, atau sekadar berbelanja kebutuhan rumah tangga di pusat perbelanjaan. Di mata tetangga, Amira dikenal ramah dan sederhana. Mereka sering heran mengapa wanita sekaya Amira mau hidup begitu bersahaja. Beberapa bahkan pernah bertanya, apakah ia tidak merasa bosan hanya di rumah. Amira hanya tersenyum. Ia tahu pilihannya. Menjadi istri bagi Bagus adalah keputusannya sendiri, dan ia akan menjalani dengan sepenuh hati. Siang itu, setelah membereskan rumah, Amira duduk di ruang tamu dengan buku bacaan. Sesekali ia melirik arah pintu, seakan menunggu sesuatu. Ia berharap Bagus pulang lebih awal, seperti dulu, ketika mereka masih sering menghabiskan sore bersama. Dulu, mereka suka duduk di taman belakang, berbicara sambil menikmati teh hangat. Namun waktu sudah bergeser. Sore itu, Bagus tidak pulang. Malam menjelang, Amira menyiapkan makan malam. Meja penuh dengan hidangan, ayam bakar, sup sayuran, sambal kesukaan Bagus, dan buah potong. Semua ia tata dengan penuh perhatian. Tetapi kursi di seberang meja tetap kosong. Jam dinding menunjukkan pukul 9 malam ketika suara mobil terdengar di garasi. Amira bergegas, membuka pintu, menyambut suaminya. Bagus masuk dengan wajah lelah, aroma parfum asing samar tercium dari tubuhnya. "Mas sudah makan?" tanya Amira, mencoba tetap tenang. "Sudah," jawab Bagus singkat, lalu berjalan melewati Amira tanpa menoleh. Amira terdiam. Hatinya perih, tapi bibirnya tetap tersenyum. Malam itu, Amira duduk sendirian di ruang makan. Makanan di atas meja dibiarkan dingin, tak tersentuh. Ia menatapnya lama, lalu perlahan membereskan semuanya. Ia menaruh kembali makanan ke dalam wadah, menyimpannya di kulkas. Tidak ada keluhan yang keluar dari bibirnya. Hanya diam, hanya sepi yang makin menekan dadanya. Hari-hari terus berjalan, dan Amira semakin sering mendapati dirinya duduk sendirian di ruang makan dengan meja penuh hidangan yang dingin. Bagus semakin jarang pulang tepat waktu. Jika dulu Amira bisa mendengar deru mobil suaminya memasuki garasi menjelang maghrib, kini yang terdengar hanya kesunyian yang kian dalam. Kadang Bagus baru tiba dini hari, kadang sama sekali tidak pulang. Amira berusaha keras menanamkan pengertian di hatinya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya karena pekerjaan. Bagus memang sedang sibuk. Ia adalah seorang manajer di sebuah perusahaan properti yang tengah berkembang pesat. Tentu ada banyak rapat, ada banyak proyek yang harus diawasi, ada banyak investor yang harus ditemui. Amira tidak ingin menuduh, tidak ingin mencurigai. Ia hanya ingin tetap percaya. Namun, ada yang mengganggu pikirannya. Setiap kali Bagus pulang, ia selalu membawa aroma parfum asing yang samar, aroma yang tidak pernah dipakai Bagus sebelumnya. Bukan bau asap rokok, bukan juga aroma khas kantor, melainkan wangi lembut yang seakan menempel terlalu lama di bajunya. Amira pernah mencoba menanyakan secara halus, tapi Bagus selalu menghindar. "Parfum siapa ini, Mas? Wangi sekali," tanya Amira dengan senyum agar tidak terlihat mencurigai. Bagus hanya melirik sekilas, kemudian menjawab singkat, "Mungkin dari kantor. Banyak orang pakai parfum, mungkin ke bawah." Amira mengangguk. Meski hatinya tidak sepenuhnya percaya. Ia tidak ingin membuat keributan. Ia tahu, seorang istri sebaiknya tidak mengekang. Baginya, menjaga keharmonisan rumah tangga lebih penting daripada memenangkan perdebatan. Sore itu, Amira sedang duduk di teras rumah, menunggu Bagus pulang. Matahari mulai meredup, langit berwarna jingga, dan burung-burung terbang kembali ke sarang. Amira menatap jalan di depan rumah, berharap mobil Bagus segera muncul.
Namun yang datang justru seorang tetangga, Ibu Ratna, wanita parubaya yang tinggal beberapa rumah di seberang. "Amira, apa kabar, Nak?" sapa Ibu Ratna dengan senyum ramah. "Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana?" jawab Amira sopan. "Baik, Nak." Tapi, Ibu Ratna terdiam sejenak, raut wajahnya berubah ragu. "Nak, maaf kalau Ibu lancang. Tadi siang Ibu lihat Mas Bagus di pusat perbelanjaan. Dia bersama seorang wanita cantik, tampaknya teman kantornya. Mereka terlihat sangat akrab. Ibu khawatir salah paham, jadi Ibu sampaikan saja." Amira terkejut. Hatinya seakan ditusuk jarum. Namun ia berusaha menutupi keterkejutannya dengan senyum tipis. "Oh, mungkin itu memang teman kantornya, Bu. Mas Bagus kan memang sering kerjasama dengan banyak orang," jawab Amira, meski suara hatinya bergetar. Setelah Ibu Ratna pamit, Amira duduk termenung lama di teras. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya. Bagus bersama seorang wanita lain. Siapa dia? Apakah hanya teman kantor biasa? Ataukah lebih dari itu? Malamnya, ketika Bagus akhirnya pulang, Amira mencoba bertanya dengan hati-hati. "Mas, tadi ada yang lihat Mas di mal. Katanya Mas sama seorang wanita. Itu siapa, Mas?" Bagus menatap Amira tajam, wajahnya berubah dingin. "Kamu dengar dari siapa?" "Dari Ibu Ratna, tetangga kita. Dia bilang Mas terlihat sangat akrab dengan wanita itu." Bagus mendengus, kemudian meletakkan tas kerjanya dengan kasar di meja. "Jangan dengarkan omongan orang. Kamu terlalu gampang percaya gosip, Mir. Itu cuma rekan kerja. Ada rapat, sekalian makan siang. Apa salahnya?" Amira menunduk. "Aku hanya khawatir, Mas. Aku percaya sama Mas. Aku tidak menuduh. Kalau percaya, ya sudah. Jangan bahas lagi. Aku capek." Percakapan itu berakhir dengan keheningan. Amira tidak ingin memperpanjang. Ia hanya bisa menahan air mata yang hampir jatuh. Hari-hari berikutnya, kecurigaan itu semakin kuat. Bagus semakin sering membawa pulang aroma parfum yang sama. Telepon genggamnya selalu ia simpan di saku. Tidak pernah dibiarkan tergeletak di meja seperti dulu. Ia juga sering menerima telepon di luar rumah, berbicara dengan suara lirih, seakan tidak ingin Amira mendengar. Suatu malam, saat Bagus mandi, ponselnya tertinggal di kamar. Amira menatapnya lama. Ada keinginan kuat untuk membuka, untuk mencari tahu, untuk membuktikan kecurigaannya. Namun tangannya bergetar. Ia menahan diri. Baginya, membuka ponsel suami tanpa izin adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan. Ia tidak ingin melakukan itu. Ia memilih menutup mata, meski hatinya diliputi gelisah. Amira mencoba melampiaskan rasa kosongnya dengan menekuni hobinya. Ia lebih sering menghabiskan waktu di taman, merawat bunga, menyiram pot-pot kecil di teras, atau menata ulang ruang tamu. Namun semua itu tidak bisa menghapus keresahan di hatinya. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Amira, hubungan Bagus dengan wanita bernama Jessica semakin dekat. Jessica adalah karyawan baru di perusahaan tempat Bagus bekerja. Cantik, cerdas, dan penuh percaya diri. Ia tahu bagaimana mengambil hati seorang pria. Setiap hari, ia selalu memberikan perhatian kecil pada Bagus, sesuatu yang mungkin sudah jarang diberikan Amira tanpa ia sadari. Jessica pandai berbicara, tahu bagaimana memuji, tahu bagaimana membuat Bagus merasa dihargai. Dan di tengah kesibukan serta tekanan pekerjaan, perhatian semacam itu menjadi candu bagi Bagus. Ia mulai menikmati kebersamaan dengan Jessica. Makan siang bersama, pulang larut malam dengan alasan lembur, hingga pertemuan rahasia di kafe yang jauh dari kantor. Amira tetap berada di rumah, menunggu dengan setia. Ia tidak tahu bahwa di luar sana, perlahan-lahan, hatinya sedang digeser oleh wanita lain. Pagi itu suasana kantor begitu ramai. Para karyawan berlalu lalang membawa berkas, beberapa sibuk mengetik di meja masing-masing, sementara sebagian lagi sedang bersiap menghadiri rapat penting. Di ruangan utama, Bagus duduk di kursinya dengan wajah serius menatap layar laptop. Meski terlihat fokus, pikirannya tidak sepenuhnya pada pekerjaan. Sesekali ia melirik ke arah pintu kaca yang sedikit terbuka, seolah menunggu seseorang. Tak lama,
Seorang wanita melangkah masuk dengan percaya diri. Tubuhnya ramping, rambutnya hitam panjang tergerai rapi, dan senyumnya memancarkan kehangatan yang sulit diabaikan. Dialah Jessica, karyawan baru yang akhir-akhir ini sering menghabiskan waktu bersama Bagus. "Selamat pagi, Pak Bagus," sapa Jessica lembut sambil meletakkan map berwarna biru di meja. "Pagi, Jess," jawab Bagus singkat, meski sorot matanya tidak bisa menyembunyikan ketertarikan. Jessica tersenyum tipis, lalu duduk di kursi seberang. Ia mulai menjelaskan isi laporan dengan detail, tangannya menunjuk beberapa grafik, suaranya tenang namun penuh keyakinan. Bagus memperhatikan dengan seksama, bukan hanya isi laporan, melainkan juga cara Jessica berbicara. Ada sesuatu pada dirinya yang membuat Bagus merasa dihargai, merasa penting, seakan ia adalah pusat dunia Jessica saat itu. "Bagus sekali analisismu," ujar Bagus setelah mendengar penjelasannya. "Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membuat pekerjaan Bapak jadi lebih ringan," balas Jessica, suaranya sedikit menurun, penuh kelembutan. Kata-kata itu membuat dada Bagus terasa hangat. Sudah lama ia tidak mendengar kalimat semacam itu. Di rumah, Amira memang selalu ada, selalu menyediakan makanan, merapikan pakaian, dan mengurus segala hal. Namun perhatian dalam bentuk kata-kata sederhana, pujian, atau sekadar ungkapan peduli, sudah jarang ia rasakan. Amira lebih banyak diam, mungkin karena sibuk menjaga rumah. Jessica tahu bagaimana cara menyentuh hati Bagus tanpa terlihat berlebihan. Ia tidak pernah terang-terangan menggoda. Ia hanya memberikan perhatian kecil, menanyakan apakah Bagus sudah makan, menawarkan kopi saat rapat panjang, atau sekadar memuji dasi yang dipakai Bagus. Hal-hal kecil itu, yang mungkin biasa, justru menjadi racun manis yang perlahan masuk ke hati Bagus. Hari-hari berikutnya, kedekatan itu semakin nyata. Bagus mulai terbiasa makan siang bersama Jessica. Mereka duduk di restoran dekat kantor, membicarakan pekerjaan, lalu perlahan merambah ke hal-hal pribadi. "Pak Bagus sepertinya orang yang sangat bertanggung jawab." "Ya, saya salut melihat Bapak bisa mengatur semuanya dengan baik," ucap Jessica sambil menatapnya penuh kagum. Bagus tersenyum kecil. "Biasa saja, Jess. Itu memang tanggung jawab saya. Tidak semua orang bisa, Pak. Saya rasa Bapak pantas mendapatkan apresiasi lebih." Kata-kata itu membuat Bagus merasa diakui. Ia lupa kapan terakhir kali Amira mengucapkan kalimat serupa. Amira memang selalu ada, tapi ia jarang menyanjung. Bagus mulai membandingkan dalam diam, dan perbandingan itu semakin lama semakin berat sebelah. Suatu sore, setelah rapat panjang yang melelahkan, Jessica menghampiri Bagus di ruangannya. "Pak, saya tahu Bapak pasti capek. Mau saya buatkan kopi?" tanyanya. Bagus mengangguk, merasa lega ada yang memperhatikan. Saat Jessica kembali membawa secangkir kopi hangat, Bagus menatapnya lama. Ada rasa nyaman yang tidak bisa ia pungkiri. "Jess, kamu selalu perhatian." "Terima kasih," ucapnya lirih. Jessica tersenyum, menunduk sedikit. "Itu hal kecil, Pak. Saya hanya ingin Bapak tidak merasa sendirian." Kata-kata itu menancap dalam. Bagus merasa seolah Jessica bisa membaca isi hatinya. Seolah Jessica tahu bahwa di rumah ia sering merasa sendiri meski ada Amira. Sementara itu, di rumah, Amira merasakan jarak yang semakin lebar. Bagus semakin jarang mengajaknya bicara. Malam-malam mereka terasa hampa. Bagus sering pulang larut, lalu langsung tidur tanpa banyak kata. Ketika Amira mencoba mengajaknya berbincang, Bagus menjawab singkat atau malah terlihat kesal. "Mas, besok bagaimana kalau kita makan malam di luar? Sudah lama kita tidak jalan bersama," usul Amira suatu malam. "Aku sibuk, Mir. Jangan macam-macam dulu. Banyak kerjaan?" jawab Bagus ketus sambil menyalakan televisi. Amira terdiam. Ia menunduk, mencoba menelan kekecewaan. Di sisi lain kota, Jessica justru duduk bersama Bagus di sebuah kafe, tertawa kecil mendengar candaan Bagus. Senyum Jessica begitu tulus, matanya berbinar saat menatap Bagus. Malam itu, Bagus merasa lebih hidup dibanding saat duduk di ruang tamu bersama Amira. Hubungan itu masih sebatas perhatian dan obrolan, tapi benih-benih perasaan mulai tumbuh. Jessica tahu cara membuat Bagus merasa istimewa, dan Bagus mulai terbiasa dengan kehadirannya. Amira mulai merasakan perubahan besar di rumah.
Hari-hari yang dulu penuh kehangatan kini terasa hampa. Bagus semakin sering pulang larut malam atau bahkan tidak pulang sama sekali. Jika ia hadir, sikapnya dingin, jarang berbicara, dan sering tampak gelisah. Amira mencoba memahami, menunggu kesempatan yang tepat untuk membicarakan semuanya dengan tenang, tapi kesempatan itu tidak kunjung datang. Suatu sore, Amira tengah merapikan ruang tamu ketika terdengar suara tawa dari teras. Suara itu bukan suara Bagus, melainkan suara seorang wanita. Hatinya seperti tertusuk. Ia menahan napas, berjalan perlahan ke jendela. Di halaman, ia melihat Bagus sedang duduk bersama seorang wanita muda, cantik, dengan senyum menawan yang membuat Bagus terlihat rileks. Wanita itu adalah Jessica. Amira tidak bergerak. Ia hanya menatap dari balik tirai tipis, menahan perasaan sakit yang menjalar ke dadanya. Mereka berbicara ringan, sesekali tertawa kecil. Amira merasakan dingin yang menusuk tulang, meski matahari sore masih hangat menyinari halaman rumahnya. Ia ingin berlari keluar, menegur, menanyakan siapa wanita itu, tapi lidahnya keluh. Malamnya, ketika Bagus pulang, Amira mencoba bertanya dengan hati-hati. "Mas, siapa wanita tadi di teras?" Bagus menatapnya tajam. "Mir, aku sudah bilang jangan ikut campur urusan kantor. Itu teman kerja, tidak ada urusan lain." "Tapi Mas, aku hanya khawatir. Aku hanya ingin tahu." "Jangan terlalu banyak bertanya. Aku capek." Bagus memotong. Kata-kata itu menusuk hati Amira. Ia terdiam, menunduk, menahan rasa sakitnya agar tidak menetes ke mata. Hari-hari berikutnya, sikap Bagus semakin menjauh. Ia sering membentak Amira atas hal-hal kecil. Jika Amira menanyakan sesuatu, jawabannya singkat, terkadang dingin, dan membuat Amira merasa tidak dihargai. Suatu pagi, Amira sedang menata bunga di halaman, ketika Bagus keluar dari kamar dengan ekspresi kesal. "Mir, kenapa bunga-bunga ini selalu berantakan? Sudah kubilang jangan terlalu sering diubah," katanya dengan nada tinggi. Amira menunduk, mencoba menahan rasa kecewa. "Maaf, Mas. Aku hanya ingin rumah ini rapi dan indah." "Indah? Indah menurut siapa? Aku capek. Mir, jangan ganggu aku dengan hal-hal sepele." Amira merasa hatinya hancur. Setiap hari ia berusaha melakukan yang terbaik, menjaga rumah, merawat semuanya, tetapi semua dianggap tidak cukup. Ia mulai merasa kehilangan posisi dan cintanya di mata Bagus. Di kantor, Jessica semakin berani menunjukkan kedekatannya. Ia selalu mengirim pesan singkat kepada Bagus, mengatur pertemuan di luar jam kerja, bahkan sesekali mengirimkan makanan atau kopi ke rumah Bagus dengan alasan untuk pekerjaan. Bagus mulai terbiasa dengan perhatian Jessica yang penuh rayuan halus. Amira mencoba menahan diri, menunggu perubahan. Ia berharap Bagus akan sadar dan kembali seperti dulu, tapi harapan itu semakin menipis. Beberapa tetangga bahkan mulai memberikan sindiran halus. Mereka tahu ada wanita lain yang sering terlihat bersama Bagus, dan sebagian memberi tatapan iba kepada Amira. Suatu malam, Amira mencoba bicara lagi dengan Bagus, kali ini dengan hati-hati, berusaha tidak menuduh. "Mas, aku rasa kita jarang ngobrol akhir-akhir ini. Apa aku salah? Apa aku kurang perhatian?" Bagus menatapnya dingin, menahan emosi. "Kurang perhatian? Mir, mungkin justru kamu yang terlalu mengatur. Aku bukan anak kecil. Aku bisa urus diriku sendiri. Jangan ikut campur urusan kantor." Amira terdiam, hatinya perih. Ia tidak menyangka bahwa pria yang dicintainya bisa berkata begitu. Seiring waktu, jarak itu semakin lebar. Malam-malam Amira terasa sepi. Bagus lebih banyak tidur di kamar atau meninggalkan rumah untuk alasan pekerjaan. Amira tetap setia menunggu, menyiapkan sarapan, menata rumah, berharap ada titik terang. Namun titik terang itu tidak pernah datang. Pada akhir minggu, Amira memutuskan untuk pergi ke taman kota seorang diri, mencari ketenangan. Duduk di bangku kayu, ia menatap anak-anak bermain, pasangan yang berjalan bergandengan tangan, dan keluarga yang tertawa bersama. Semua itu mengingatkannya pada masa lalu ketika ia dan Bagus masih mesra, masih saling memperhatikan, masih saling menghargai. Rasa sakitnya semakin mendalam. Amira tahu, sesuatu telah berubah dalam hati Bagus.
Ia bisa merasakannya dari cara Bagus menatapnya, dari cara ia berbicara, dan dari jarak yang sengaja dibuat di antara mereka. Sementara itu, Jessica tidak pernah melewatkan kesempatan untuk semakin mendekat. Setiap kali ada kesempatan, ia menyentuh tangan Bagus, menatapnya dengan hangat, atau sekadar memberi senyum manis yang membuat Bagus merasa diperhatikan. Amira menyadari semua itu. Ia mulai merasa rumahnya bukan lagi tempat yang aman, bukan lagi tempat di mana cintanya dihargai. Ia merasa perlahan-lahan kehilangan Bagus, dan kehilangan posisi dalam hatinya sendiri. Pada suatu malam, saat Amira tengah menyiapkan makan malam, telepon genggamnya bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Isinya singkat, "Aku selalu ada untuk Mas Bagus. Jangan ganggu urusan kita." Amira menatap pesan itu dengan mata terbelalak. Hatinya semakin hancur. Wanita itu, Jessica, mulai terang-terangan memberi sinyal. Amira menaruh teleponnya, menatap langit-langit rumah. Air matanya jatuh perlahan, tapi ia menahan isak. Ia masih ingin percaya, masih ingin bertahan, masih ingin memperbaiki keadaan. Namun hati kecilnya mulai menyadari bahwa retakan dalam rumah tangga mereka semakin nyata. Hari demi hari, retakan itu semakin besar, semakin melebar. Kata-kata kasar Bagus, perhatian yang dialihkan ke Jessica, dan sikap dingin yang terus-menerus membuat Amira merasa sepi di rumahnya sendiri. Rumah mewah itu kini hanya menjadi tempat di mana hatinya terluka, di mana ia merasa sendirian meski hidup bersama suami. Amira mulai belajar menahan diri, menyimpan kesedihan sendirian, dan berusaha menjaga senyum untuk menutupi luka. Ia tahu, jika ia jatuh terlalu cepat, rumah tangga mereka bisa runtuh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Namun hati kecilnya bertanya-tanya, sampai kapan ia harus menahan semuanya sendiri? Pagi itu, Amira sibuk di dapur menyiapkan sarapan. Aroma kopi hangat dan roti panggang memenuhi rumah. Namun suasana hatinya tidak hangat sama sekali. Ia menatap jendela, menunggu Bagus pulang, seperti biasanya. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk, khawatir, takut, tapi juga ada rasa ingin tahu yang membara. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang lebih serius dari sekadar jarak dan dinginnya sikap Bagus. Tidak lama, terdengar suara mobil masuk ke garasi. Amira berhenti dari pekerjaannya dan menatap ke arah pintu. Namun kali ini, bukan hanya Bagus yang turun dari mobil. Bersamanya ada seorang wanita muda, cantik, berpakaian rapi dan elegan, dengan senyum yang seakan menaklukkan semua yang dilihatnya. Itu adalah Jessica. Amira membeku sejenak. Ia tidak menyangka Jessica akan datang ke rumah mereka. Bagus tampak santai, seperti tidak ada masalah sama sekali. Sementara Jessica berjalan masuk dengan percaya diri, seolah rumah itu miliknya. Amira menahan napas, mencoba tetap tenang. "Mir, ini Jessica, teman kantorku," ucap Bagus tanpa menoleh. Jessica menatap Amira dengan senyum tipis. "Senang bertemu dengan Anda, Bu Amira. Aku sering dengar tentang kebaikan ibu dari Bagus." Amira membalas senyumnya dengan sopan, meski hatinya terasa hancur. Ia menyambut Jessica dengan keramah tamahan yang terpaksa, mencoba menutupi rasa sakit yang menumpuk di dadanya. Jessica duduk di ruang tamu, sambil Bagus membuka laptop untuk menunjukkan beberapa proyek baru. Jessica memuji setiap ide yang Bagus sampaikan, tertawa pada candaan yang Bagus lontarkan, dan menatapnya dengan mata yang penuh kekaguman. Amira duduk di sudut, diam, menonton semua itu dengan hati yang menjerit. Seiring berjalannya waktu, kedekatan Bagus dan Jessica semakin terang-terangan. Jessica mulai datang lebih sering, bahkan menawarkan diri untuk membantu mengurus dokumen rumah tangga yang berkaitan dengan pekerjaan Bagus. Ia berbicara dengan Bagus di depan Amira seolah mereka adalah pasangan sejati. Amira merasa posisinya semakin terpinggirkan. Rumah yang dulunya penuh kehangatan kini menjadi medan pertempuran batin yang sunyi. Setiap senyum Jessica, setiap kata pujian yang dilontarkan Bagus, menusuk hatinya seperti pisau tajam. Suatu sore, Amira duduk di balkon, menatap langit yang mulai gelap. Angin membawa aroma bunga yang ia rawat, namun aroma itu tidak mampu menenangkan hatinya. Ia mulai merenung tentang hidupnya, tentang cinta yang selama ini ia berikan tanpa syarat, dan tentang bagaimana Bagus kini berubah begitu drastis. Amira tahu, sesuatu harus dilakukan. Ia tidak bisa terus diam. Ia harus menemukan cara untuk mempertahankan rumah tangganya,
atau setidaknya menghadapi kenyataan dengan kepala tegak. Namun hatinya juga bergetar, takut jika langkah yang ia ambil justru membuat semuanya semakin hancur. Beberapa hari kemudian, Jessica datang lagi ke rumah. Kali ini ia membawa oleh-oleh untuk Bagus, sambil tersenyum manis kepada Amira. "Mir, aku tahu Anda pasti capek, tapi Bagus bilang aku boleh membawa sedikit buah untuk keluarga," ucap Jessica lembut. Amira menatapnya dingin, mencoba menahan kemarahan dan rasa sakitnya. Ia tidak ingin membuat adegan, tapi dalam hati, ia bersumpah untuk tidak membiarkan Jessica begitu saja menguasai rumah dan hidupnya. Malamnya, setelah Jessica pergi, Amira duduk di ruang makan, menatap rumah yang sunyi. Ia mulai merencanakan langkahnya. Ia tahu, untuk mempertahankan kehormatan dan hidupnya, ia harus berhati-hati, harus cerdik, dan harus sabar. Semua perasaan sakit, kecewa, dan marah yang menumpuk harus diolah menjadi kekuatan. Amira mulai mengingat kembali semua pelajaran yang diberikan orang tuanya. Ia berasal dari keluarga kaya, dengan orang tua yang selalu mengajarkannya tentang harga diri, keberanian, dan bagaimana menghadapi orang yang meremehkan. Kini, semua itu mulai ia siapkan sebagai senjata. Di sisi lain, Bagus mulai menyadari bahwa kedekatannya dengan Jessica tidak lagi bisa ditutupi. Ia merasa bersalah terhadap Amira, namun perasaan nyaman dan perhatian yang ia terima dari Jessica terlalu menggoda untuk dilepaskan. Ia mulai kehilangan kendali, dan itu membuatnya semakin ceroboh dalam menghadapi Amira. Jessica, di sisi lain, mulai menunjukkan ambisinya secara lebih nyata. Ia tidak lagi hanya sebagai teman kerja. Ia mulai menyusup ke ruang pribadi Bagus, menanyakan hal-hal yang seharusnya menjadi urusan rumah tangga, menatap Amira dengan senyum tipis yang penuh tantangan, seolah mengatakan, "Aku akan mengambil tempatmu." Amira merasakan titik balik itu. Ia tahu, jika ia tidak bertindak, rumah tangganya akan benar-benar hancur, cintanya akan digantikan oleh wanita lain, dan harga dirinya akan diinjak. Hatinya dipenuhi kemarahan yang disalurkan menjadi tekad. Ia akan melawan, ia akan membalas setiap tindakan yang menghancurkan hidupnya, dan ia akan menunjukkan bahwa ia bukan wanita yang bisa dipermainkan. Hari-hari berikutnya, Amira mulai mengumpulkan informasi. Ia diam-diam memantau gerak-gerik Jessica, mencari tahu hubungan mereka, dan memahami cara untuk menghadapi situasi itu. Setiap malam, ia menulis rencana, memikirkan langkah-langkah cerdik yang bisa ia ambil tanpa membuat dirinya tampak lemah. Amira sadar, pertarungan ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang harga diri, tentang kehormatan, dan tentang haknya sebagai istri. Ia mulai menyalurkan kesedihan dan kekecewaan menjadi strategi, membangun kekuatan dari rasa sakit yang menumpuk, dan menyiapkan diri untuk menghadapi pertarungan yang mungkin akan menghancurkan segalanya. Hari-hari Amira kini diwarnai rasa sakit, kekecewaan, namun juga tekad yang perlahan tumbuh. Setiap tindakan Jessica, setiap kata pujian yang diberikan Bagus, dan setiap sikap dingin suaminya semakin memperkuat niat Amira untuk mengambil langkah. Ia sadar bahwa diam saja tidak akan menyelesaikan masalah. Ia harus cerdik, sabar, dan pintar merencanakan balasannya. Malam itu, rumah tampak sunyi. Bagus tidur di kamar, Jessica pulang lebih awal dengan alasan, ada urusan di kantor esok pagi. Amira duduk di ruang kerja, menatap laptop dan catatan kecil yang berisi semua pengamatan tentang Jessica dan kebiasaan Bagus. Ia menulis secara detail. Setiap jam, setiap pola, setiap interaksi yang pernah ia lihat. Semua menjadi data untuk strategi. Amira tahu, untuk menghadapi Jessica, ia harus memahami wanita itu. Jessica bukan sekadar cantik dan percaya diri, tetapi juga licik dalam mengambil hati pria. Amira mulai menelusuri latar belakang Jessica, kebiasaan, hobi, hingga jejaring sosialnya. Semakin banyak Amira mengetahui, semakin jelas jalannya untuk melindungi diri dan harga dirinya. Beberapa hari kemudian, kesempatan pertama datang. Bagus kembali larut malam, pulang tanpa kabar. Wajahnya letih tapi ada senyum samar saat melihat Amira menunggu di ruang tamu. Jessica tidak ikut. Amira menyambutnya dengan senyum hangat. Namun matanya menatap tajam, penuh arti. "Mas, sudah makan?" tanya Amira lembut. "Belum, aku terlalu sibuk di kantor," jawab Bagus singkat. Amira menyuguhkan makan malam hangat, menata meja dengan rapi, memberikan perhatian yang tulus namun tidak berlebihan. Ia ingin menunjukkan bahwa ia bukan wanita yang lemah, bukan wanita yang mudah digeser oleh orang lain.
Sementara itu, Jessica diam-diam mengetahui bahwa Amira mulai menyadari posisinya di rumah. Jessica mulai merasa terancam. Ia mulai menunjukkan sikap agresif, mengirim pesan, menelepon, bahkan beberapa kali datang ke rumah tanpa seizin Bagus, dengan alasan membahas urusan kantor. Suatu sore, Jessica datang lagi, kali ini dengan senyum yang lebih menantang. "Mir, aku ingin memastikan Bagus tidak terlalu lelah. Aku bawa beberapa dokumen penting untuknya," ucap Jessica dengan lembut. Amira menatapnya dingin, menahan emosi. Ia menyadari bahwa Jessica mulai bermain lebih terang-terangan, mencoba mengambil alih rumah dan hidupnya. Amira membalas dengan senyum tipis, namun hatinya penuh tekad. Ia tidak akan mundur. Malamnya, Amira duduk sendiri di balkon, menatap bulan yang mulai muncul di langit. Ia membayangkan langkah-langkah cerdas yang akan diambil. Ia harus menunggu waktu yang tepat, memilih strategi yang tidak langsung terlihat. Ia tahu, jika ia terburu-buru, semua bisa hancur lebih cepat. Hari-hari berikutnya, Amira mulai mengatur rencana lebih rinci. Ia menyiapkan dokumen-dokumen penting, mempelajari aspek hukum rumah tangga dan haknya sebagai istri, serta mencari informasi tentang Jessica melalui jejaring sosial dan lingkungan kantor Bagus. Setiap informasi kecil menjadi amunisi untuk langkah berikutnya. Pada satu kesempatan, Bagus membawa Jessica ke rumah untuk membahas proyek. Amira menyambut mereka dengan tenang, menunjukkan keramahan yang sopan, namun di balik senyum itu ada perhitungan matang. Ia mulai menempatkan diri dengan posisi kuat, menjaga harga diri, tetap ramah, namun memantau setiap gerak-gerik Jessica. Jessica menyadari bahwa Amira bukan lagi wanita pasif. Ia mulai merasakan perlawanan halus yang membuatnya frustrasi. Senyum manis Jessica mulai terganggu oleh sikap dingin namun sopan Amira, yang seolah berkata, "Aku masih di sini, dan aku tidak mudah digeser." Amira terus menguat. Setiap malam, ia mencatat, merencanakan, dan menyiapkan langkah-langkah berikutnya. Ia sadar, pertarungan ini bukan hanya tentang cinta, tetapi tentang harga diri, hak, dan kekuatan yang selama ini ia simpan. Ia mulai menyalurkan kemarahan dan rasa sakit menjadi energi untuk strategi yang lebih cerdik. Di sisi lain, Bagus mulai menyadari perubahan sikap Amira. Ia merasa sedikit terkejut, bahkan terganggu, karena wanita yang dulu diam dan penuh kesabaran kini menunjukkan kekuatan yang tenang namun nyata. Bagus mulai merasa bingung. Ia terbiasa dengan Amira yang pasif, tetapi kini Amira seolah menemukan versi dirinya yang lebih kuat dan mandiri. Jessica pun mulai merasa terguncang. Strateginya untuk mengambil hati Bagus dan menguasai rumah tidak semulus yang ia kira. Amira mampu menjaga jarak, tetap sopan, dan sekaligus menunjukkan dominasi halus yang membuat Jessica sulit menembus pertahanan. Amira tahu bahwa pertarungan ini baru saja dimulai. Titik nadamnya telah tercapai. Rasa sakit, pengkhianatan, dan penghinaan yang ia rasakan sekarang menjadi bahan bakar untuk rencana besar yang akan membuatnya kembali berdiri tegak. Ia bersumpah dalam hati, siapapun yang mencoba menghancurkan hidupnya akan merasakan balasannya. Hari-hari Amira kini dipenuhi persiapan dan perhitungan. Ia sadar, langkah pertama harus cermat dan tepat. Tidak ada tempat untuk kesalahan. Setiap tindakan Jessica yang semakin agresif menjadi sinyal bagi Amira untuk menyiapkan balasan dengan strategi yang halus namun efektif. Ia menulis rencana rinci, mencatat setiap pola, setiap kebiasaan, bahkan setiap kata yang pernah diucapkan oleh Bagus dan Jessica. Suatu pagi, Amira menerima telepon dari seorang kenalan lama orang tuanya, yang juga seorang pengusaha ternama di kota. Tanpa memberitahukan detail pada siapapun, Amira mulai mengatur pertemuan untuk membicarakan beberapa rencana yang akan membantu posisinya. Ia membutuhkan jaringan, dukungan, dan sumber daya yang akan memperkuat langkahnya. Di rumah, Bagus mulai merasa ada sesuatu yang berbeda pada Amira. Ia pulang lebih awal suatu sore, berharap menemukan Amira seperti biasanya. Pasif, mudah ditaklukkan, dan selalu menunggu. Namun yang ia temukan adalah Amira yang lebih tegas, lebih mandiri, dan tetap ramah namun penuh perhitungan. Senyum tipis Amira tampak biasa. Namun Bagus merasakan ada makna tersirat di balik tatapannya. Jessica datang lagi, membawa dokumen proyek dan kopi untuk Bagus. Ia tersenyum manis pada Amira, seolah ingin menunjukkan dominasi. "Selamat sore, Bu Amira. Aku bawa kopi dan dokumen proyek untuk Bagus," ucap Jessica dengan senyum memikat.
Amira menatapnya dingin, menahan emosi. Terima kasih, Jess. Tolong letakkan dokumen di meja. Kopinya nanti kita minum bersama Bagus setelah ia menyelesaikan pekerjaannya. Jawab Amira tenang. Jessica terkejut sejenak. Ia merasa dominasi halusnya mulai ditantang. Senyum manisnya tetap ada. Namun matanya mulai memperlihatkan keraguan. Ia mulai menyadari bahwa Amira bukan wanita pasif yang bisa dengan mudah digeser. Beberapa hari kemudian, Amira mulai mengeksekusi langkah pertamanya. Ia mulai mengatur agar informasi kecil yang ia kumpulkan tentang Jessica sampai ke orang-orang yang tepat. Tetangga, teman kantor Bagus, bahkan beberapa kolega yang bisa memperhatikan perilaku Jessica. Semua ini dilakukan tanpa terlihat jelas, seakan hanya kebetulan. Jessica, tanpa disadari, mulai kehilangan pijakan. Beberapa kali ia melihat Bagus menatap Amira dengan tatapan berbeda, seolah Bagus mulai menilai ulang sikap istrinya. Perhatian Jessica tidak lagi mutlak. Amira berhasil menanamkan rasa ragu, meski dengan cara yang sangat halus. Pada malam tertentu, Amira mengundang Bagus untuk makan malam di rumah. Ia menyiapkan hidangan favorit Bagus, menata meja dengan indah, dan menciptakan suasana hangat. Namun di balik keramahan itu, Amira menyisipkan percakapan yang membuat Bagus berpikir. Mas, aku tahu hidup ini tidak mudah, dan aku tahu kita semua punya kesibukan. Tapi aku ingin kita tetap menjaga rumah ini, menjaga keluarga. Ucap Amira sambil menatap Bagus dengan mata yang tulus namun tegas. Bagus terdiam sejenak. Ia merasakan ada sesuatu berbeda pada Amira. Tidak ada air mata, tidak ada meratap, tapi ada kekuatan yang tidak bisa ia abaikan. Hatinya mulai terguncang. Jessica, yang juga hadir untuk membantu urusan kantor, mulai merasa terganggu. Ia melihat bahwa pengaruhnya tidak mutlak. Bagus mulai lebih sering menatap Amira, mendengarkan kata-katanya, bahkan tersenyum tipis saat Amira berbicara. Jessica mulai menyadari bahwa posisinya mulai terancam. Amira, dengan strategi yang matang, mulai menyiapkan langkah kedua, menunjukkan bahwa ia memiliki sumber daya dan dukungan dari luar, tanpa membuat Bagus merasa terpojok. Ia mulai menyinggung tentang bisnis keluarga, tentang teman lama yang bisa membantu, tentang jaringan yang ia miliki. Semua itu dilakukan dengan cara yang elegan, penuh kesopanan, namun cukup untuk membuat Jessica merasa tidak nyaman dan Bagus mulai berpikir ulang. Hari-hari berikutnya, Amira semakin percaya diri. Ia mulai muncul lebih sering di acara sosial, bertemu teman lama orang tuanya, dan membangun citra dirinya sebagai wanita kuat dan mandiri. Setiap kali Jessica mencoba mendekat, Amira mampu menahan diri, tetap ramah, namun menunjukkan ketegasan yang jelas. Ia bukan wanita yang bisa ditaklukkan dengan senyum manis atau perhatian palsu. Bagus pun mulai merasakan pergeseran. Ia merasa tertarik kembali pada Amira, sekaligus bingung karena Jessica semakin mendesak. Hatinya terombang-ambing antara kenyamanan yang ia rasakan dari Jessica dan kekuatan yang perlahan ia hargai dari Amira. Suatu malam, Amira menulis rencana langkah ketiga. Ia harus membuat Jessica mulai kehilangan kepercayaan diri, sekaligus membuat Bagus sadar bahwa wanita yang benar-benar peduli padanya selama ini adalah dirinya. Setiap langkah direncanakan secara rinci, kapan harus bertindak, bagaimana berbicara, siapa yang harus terlibat, dan bagaimana memanfaatkan kekuatan keluarga dan jaringan sosialnya. Amira sadar, pertarungan ini bukan lagi sekadar mempertahankan rumah tangga, tetapi tentang harga diri, cinta, dan keadilan. Setiap langkah yang ia ambil kini menjadi bagian dari strategi besar yang akan membuat Jessica terpojok, Bagus tersadar, dan dirinya kembali berada di posisi yang semestinya. Pagi itu, rumah mewah Amira terasa berbeda. Ada ketegangan yang tak terlihat namun terasa berat di udara. Jessica baru saja datang dengan senyum manisnya yang kini mulai terlihat dipenuhi ambisi. Ia membawa beberapa dokumen proyek dan kopi untuk Bagus. Namun langkahnya sedikit ragu, karena ia menyadari sesuatu telah berubah. Amira menatap Jessica dengan tenang. Senyum tipisnya penuh makna, ramah tapi penuh perhitungan. Jessica menurunkan kopi di meja, menyadari bahwa posisi dominannya mulai tergoyahkan. Selamat pagi, Bu Amira. Sapa Jessica. Suaranya masih manis, tapi sedikit kaku. Pagi, Jessica. Tolong letakkan kopi dan dokumen di sini. Bagus, kopi ini untukmu setelah selesai kerja. Ya, jawab Amira dengan tenang namun tegas. Bagus duduk di kursi,
Matanya menatap Amira sejenak sebelum menunduk pada dokumen. Ada rasa bingung dan heran dalam diri Bagus. Ia merasa Amira kini berbeda. Tidak ada air mata, tidak ada protes berlebihan. Hanya ketegasan dan ketenangan yang membuatnya mulai berpikir ulang. Jessica mencoba menguasai suasana. Ia duduk di sebelah Bagus, menyentuh lengannya ringan, tersenyum manis, berusaha menanamkan rasa nyaman. Namun Amira tetap tenang, menatap mereka dari sisi lain ruangan dengan mata yang penuh arti. Hari itu, Amira memutuskan untuk menguji kesetiaan Bagus dan keberanian Jessica. Ia sengaja menyiapkan percakapan yang membuat semuanya terungkap tanpa terlihat konfrontatif. "Mas, aku ingin tahu proyek ini benar-benar penting bagi Bagus, kan? Aku ingin memastikan semua dokumen ini aman dan tertata dengan baik," ucap Amira sambil menatap Jessica. Jessica tersenyum tipis. "Tentu, Bu Amira. Aku hanya ingin membantu Bagus." Amira menahan napas, lalu melanjutkan dengan pertanyaan yang lebih tajam namun tetap sopan. "Jessica, kamu sering datang ke rumah, bahkan membawa hal-hal pribadi Bagus. Bukankah seharusnya ini urusan kantor saja?" Jessica tersentak sejenak, menatap Amira dengan mata yang mulai sedikit cemas. Ia tidak menyangka Amira akan menyentuh hal itu secara langsung. Bagus menatap kedua wanita itu, hatinya mulai kacau. Ia merasa nyaman dengan Jessica, tetapi ketegasan Amira membuatnya sadar bahwa selama ini ia telah kehilangan fokus pada istrinya sendiri. Ia merasa bersalah sekaligus bingung. Amira melanjutkan, suaranya tenang tapi penuh kekuatan. "Mas, aku tahu kerjaan penting, tapi rumah ini juga penting. Kita harus menjaga batas, jangan sampai hal-hal yang seharusnya profesional menjadi merusak keluarga." Jessica menelan ludah, senyumnya mulai goyah. Ia menyadari bahwa strategi Amira berjalan sempurna. Tidak ada kemarahan, tidak ada teriak. Tetapi setiap kata Amira menusuk tepat di titik yang membuat Jessica kehilangan pijakan. Bagus terdiam. Ia mulai menilai ulang setiap interaksi yang ia miliki dengan Jessica. Ia sadar, kenyamanan yang ia rasakan dari wanita itu hanyalah sementara. Sementara Amira selalu ada, selalu menjaga, dan kini menunjukkan kekuatan yang lebih besar daripada yang ia kira. Amira kemudian berdiri, berjalan menghampiri meja, dan meletakkan tangannya di atas dokumen. "Jessica, aku menghargai bantuanmu, tapi aku ingin semua hal yang berhubungan dengan Bagus tetap profesional. Rumah ini milikku dan keluargaku, bukan tempat untuk bermain-main dengan perasaan orang lain." Jessica menunduk, tidak bisa berkata apa-apa. Senyum manisnya menghilang, digantikan oleh rasa takut dan frustasi. Ia mulai menyadari bahwa kedekatannya dengan Bagus tidak akan mudah berjalan. Bagus menatap Amira dengan mata yang sulit digambarkan. Ia merasa campur aduk, kagum, bersalah, dan perlahan mulai kembali menilai istrinya. Ia sadar, selama ini ia terlalu mudah tergoda perhatian Jessica tanpa melihat kekuatan dan kesetiaan Amira. Amira duduk kembali, menatap Bagus dengan lembut, namun tetap tegas. "Mas, aku tidak ingin kehilanganmu. Tapi aku juga tidak akan membiarkan siapapun merusak keluarga kita. Pilihan ada di tanganmu." Malam itu, setelah Jessica pergi, Amira duduk di balkon, menatap langit gelap. Ia tahu pertarungan belum selesai, tapi langkah pertama telah berhasil. Jessica mulai goyah, Bagus mulai sadar, dan Amira mulai menemukan kekuatannya kembali. Beberapa hari kemudian, Amira mulai mengatur langkah kedua dari strateginya, mengumpulkan bukti-bukti kecil tentang perilaku Jessica yang melampaui batas profesional, mulai dari catatan pesan, kunjungan yang terlalu sering, hingga interaksi yang tidak pantas. Semua itu dilakukan diam-diam, agar Jessica tidak menyadari bahwa Amira kini memiliki kekuatan untuk mengubah situasi. Jessica semakin agresif, mencoba menutupi kesalahan dan tetap menunjukkan dominasi. Namun Amira tetap tenang. Setiap langkahnya diperhitungkan, setiap gerakannya mengandung maksud. Ia tidak terburu-buru, ia menunggu waktu yang tepat untuk mengeksekusi langkah berikutnya. Bagus, di sisi lain, mulai merasa bersalah. Ia merasakan kenyamanan palsu bersama Jessica, namun ketegasan Amira membuatnya sadar bahwa cinta sejati dan rumah tangga yang selama ini ia abaikan adalah miliknya sendiri. Ia mulai menilai kembali prioritasnya, mulai memahami apa yang benar-benar penting. Amira tersenyum tipis dalam hati. Titik balik telah datang, dan pertarungan ini baru memasuki babak kritis. Setiap langkahnya sekarang lebih matang,
setiap strategi lebih cerdik, dan setiap gerak Jessica kini menjadi sasaran perhitungan Amira yang teliti. Amira kini telah menemukan titik kekuatannya. Selama berhari-hari ia mengamati, merencanakan, dan menyiapkan setiap langkah dengan teliti. Jessica yang dulu percaya diri dan dominan kini mulai menunjukkan keraguan. Bagus, yang sempat tergoda perhatian wanita lain, mulai melihat kembali istrinya dengan mata yang berbeda. Mata yang kini penuh rasa hormat, kagum, dan perlahan cinta yang mulai kembali. Suatu sore, Amira memutuskan untuk mengeksekusi strategi pertamanya secara nyata. Jessica datang ke rumah membawa dokumen dan senyum manisnya yang kini mulai terlihat tegang. Amira menyambutnya dengan ramah. Namun tatapannya penuh arti. "Selamat sore, Jessica. Tolong letakkan dokumen di meja. Bagus akan meninjau setelah selesai bekerja," ucap Amira dengan tenang. Jessica menaruh dokumen itu, matanya berkeliling ruangan, merasakan ketegangan yang tidak ia sadari sebelumnya. Ia mulai menyadari bahwa Amira bukan lagi wanita pasif. Dominasi halus yang Amira tunjukkan membuat Jessica kehilangan pijakan. Setelah Jessica pergi, Amira mulai menjalankan langkah berikutnya. Ia menghubungi beberapa teman lama orang tuanya yang memiliki pengaruh di kantor Bagus. Tanpa terlihat, Amira menyebarkan informasi tentang ketidakprofesionalan Jessica, kunjungan yang terlalu sering, pesan-pesan yang bersifat pribadi, dan ketergantungan Bagus yang mulai ia manipulasi. Dalam beberapa hari, Jessica mulai merasa isolasi. Beberapa kolega yang sebelumnya mendukungnya mulai menjauh. Ia menyadari bahwa langkah Amira terlalu terencana, terlalu halus, dan sangat efektif. Setiap upayanya untuk mempertahankan posisi kini terganggu oleh kecerdikan Amira. Bagus mulai merasakan perubahan yang signifikan. Ia merasa bersalah karena sempat tergoda, dan hatinya kini terbuka kembali pada Amira. Ia mulai memperhatikan, menghargai, dan kembali menilai apa yang selama ini telah ia abaikan, kesetiaan dan keteguhan Amira. Amira, dengan strategi cerdas, mulai menyiapkan langkah terakhir, mengembalikan seluruh haknya, sekaligus menunjukkan kepada Jessica dan Bagus bahwa rumah tangga dan kehidupannya bukan sesuatu yang bisa diganggu-gugat. Ia menyiapkan dokumen legal, catatan komunikasi Jessica, dan bukti-bukti kecil yang menunjukkan ketidakprofesionalan Jessica. Suatu malam, Amira menghadapi Jessica secara langsung. Jessica datang ke rumah untuk membawa dokumen tambahan bagi Bagus. Namun Amira sudah siap. "Jessica, aku tahu selama ini kamu berusaha dekat dengan Bagus. Aku menghargai perhatianmu, tapi aku ingin semuanya tetap profesional. Rumah ini dan keluarga ini bukan tempat bermain-main," ucap Amira dengan tegas. Jessica terdiam. Senyum manisnya mulai goyah. Ia sadar, dominasi yang selama ini ia tunjukkan kini hancur oleh kecerdikan dan ketegasan Amira. Setiap kata Amira tepat mengenai titik lemahnya, membuatnya mulai kehilangan percaya diri. Bagus duduk di sisi lain ruangan, menatap Amira dengan kagum. Ia merasa bersalah, tapi sekaligus lega. Ia mulai memahami siapa wanita sejati yang selama ini selalu ada di sisinya. Amira bukan sekadar istri yang pasif. Ia adalah wanita yang kuat, cerdas, dan pantas dihormati. Amira tersenyum tipis, tetapi matanya penuh perhitungan. Titik balik telah tercapai. Jessica mulai mundur, Bagus mulai menyadari kesalahan, dan posisi Amira di rumah tangga kini kembali kuat. Namun Amira tahu, pertarungan ini belum sepenuhnya selesai. Langkah terakhir harus dilakukan dengan sempurna agar semua yang mencoba menghancurkan hidupnya benar-benar merasakan balasan yang setimpal. Hari-hari berikutnya, Amira mulai menata rumah tangga kembali. Ia menjaga jarak dengan Jessica, tetapi tetap sopan dan profesional saat menghadapi Bagus di kantor. Ia menegaskan batasan, menunjukkan kekuatan dan kendali penuh atas rumah tangga dan kehidupannya. Jessica mulai kehilangan pengaruh. Ia mencoba menghubungi Bagus, tetapi Bagus menolak dengan sopan namun tegas. Ia mulai memahami siapa yang benar-benar peduli padanya, dan siapa yang hanya mencari keuntungan. Amira merasa puas, namun tetap waspada. Ia menyadari bahwa langkah terakhir untuk memastikan rumah tangga dan kehormatan dirinya sepenuhnya aman, adalah memastikan bahwa Jessica tidak lagi memiliki celah untuk masuk ke dalam kehidupan mereka. Bagus, perlahan namun pasti, mulai menunjukkan kesetiaan yang nyata. Ia kembali menghargai Amira, memperhatikan, dan berusaha menebus kesalahan yang sempat terjadi. Amira, dengan ketenangan dan kecerdasannya,
memimpin rumah tangga mereka kembali ke jalur yang benar, menunjukkan bahwa kesetiaan dan keteguhan hati adalah kunci yang tak tergantikan. Amira kini berdiri di puncak kekuatannya. Setiap langkah yang ia ambil cermat dan terencana. Setiap tindakan Jessica dibalas dengan strategi yang halus namun menghancurkan posisi Jessica. Rumah mewah itu kini kembali menjadi tempat di mana Amira memegang kendali. Tempat di mana kehormatan dan harga dirinya tidak lagi bisa diganggu. Hari itu, rumah Amira terasa berbeda. Udara penuh ketegangan, namun tenang. Jessica sudah mulai menyadari bahwa posisinya hampir hancur. Sementara Bagus, yang sempat tergoda, kini mulai sepenuhnya meneguhkan kembali cinta dan hormatnya pada Amira. Namun Amira tidak akan berhenti sampai semuanya benar-benar kembali di tangannya, hingga orang yang mencoba menghancurkan hidupnya merasakan balasan yang pantas. Amira duduk di ruang kerja, menatap dokumen dan catatan yang telah ia kumpulkan selama berminggu-minggu. Bukti-bukti Jessica, pesan-pesan yang menunjukkan niatnya mendekati Bagus secara tidak profesional, dan rencana-rencana kecil Jessica yang sudah mulai terbongkar, semua tersusun rapi. Tidak ada langkah yang sia-sia, tidak ada tindakan yang kurang terencana. Jessica datang seperti biasa, membawa dokumen tambahan. Senyum manisnya kini sudah hampir hilang. Ia merasa setiap langkahnya diawasi, setiap gerakannya diperhitungkan. Ia mulai panik, tetapi mencoba tetap terlihat percaya diri. "Selamat siang, Bu Amira. Aku bawa dokumen untuk Bagus," ucap Jessica. Suaranya agak tegang. Amira berdiri dari kursi, menatap Jessica langsung di mata. Senyumnya tenang, namun matanya memancarkan kekuatan. "Jessica, aku tahu selama ini kamu berusaha dekat dengan Bagus. Aku menghargai perhatianmu, tapi rumah ini dan keluarga ini bukan tempat untuk bermain-main dengan perasaan orang lain," ucap Amira dengan nada yang lembut namun tegas. Jessica terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia sadar dominasi yang selama ini ia tunjukkan kini hancur di hadapan Amira. Setiap kata Amira menusuk tepat di titik lemahannya, membuatnya kehilangan pijakan. Bagus duduk di sisi lain ruangan, menatap Amira dengan kagum dan rasa bersalah. Ia merasa lega, sekaligus malu karena selama ini sempat tergoda. Namun kini ia melihat siapa wanita sejati yang selalu setia, penuh keteguhan, dan cerdas. Amira bukan hanya istrinya, tetapi juga pilar kekuatan yang mampu menjaga rumah tangga dan kehormatan mereka. Amira kemudian memulai langkah balas dendamnya yang terakhir, menghadapkan Jessica dengan bukti-bukti nyata yang telah ia kumpulkan. Ia membuka laptop dan menampilkan pesan-pesan, kunjungan yang terlalu sering, serta interaksi yang melampaui batas profesional. Jessica terkejut, matanya membesar. Ia tidak menyangka Amira akan menyusun semua bukti dengan rapi dan menunjukkan semuanya secara langsung. "Jessica, aku ingin kamu mengerti bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Rumah ini adalah milikku, keluarga ini adalah tanggung jawabku, dan tidak ada ruang bagi siapapun yang mencoba mengganggu kehormatan dan ketenanganku," ucap Amira tenang. Jessica menunduk, rasa malu dan takut menghancurkan kepercayaan dirinya. Ia sadar bahwa semua upayanya selama ini sia-sia. Bagus menatap Amira lagi, semakin yakin bahwa istrinya bukan wanita biasa. Ia adalah sosok yang kuat, cerdas, dan pantas dihormati. Langkah Amira tidak berhenti di situ. Ia memastikan bahwa Bagus menyadari kesetiaan dan cinta sejati yang selama ini ia abaikan. Ia membicarakan semua hal dengan lembut namun tegas, menegaskan kembali batasan, dan memperkuat posisi dirinya sebagai kepala rumah tangga yang cerdas dan berwibawa. Jessica akhirnya pergi, langkahnya berat. Ia tahu kekalahan ini bukan hanya soal cinta, tapi juga tentang kekuatan dan harga diri. Ia menyadari bahwa Amira bukan wanita yang bisa ditaklukkan dengan senyum manis atau perhatian palsu. Bagus, di sisi lain, mulai kembali sepenuhnya pada Amira. Ia menatapnya dengan rasa hormat dan kagum. Ia mulai menebus kesalahannya, menghargai keputusan dan ketegasan Amira, dan menempatkan dirinya kembali sebagai suami yang mencintai dan menghargai istri sejatinya. Amira tersenyum tipis, matanya bersinar. Semua strategi, semua pengamatan, semua perhitungan telah membuahkan hasil. Rumah tangga yang sempat terancam kini kembali ke tangan yang tepat. Jessica dikalahkan secara elegan, Bagus kembali setia, dan Amira membuktikan bahwa kesetiaan, kecerdikan, dan keteguhan hati adalah kekuatan sejati seorang wanita. Di malam hari, Amira duduk di balkon, menatap lampu kota yang berkilauan. Ia merasa bangga,
lega, namun tetap waspada. Pertarungan ini telah mengajarinya banyak hal. Kekuatan sejati tidak selalu datang dari kekerasan, tetapi dari kesabaran, kecerdikan, dan kemampuan untuk memanfaatkan setiap momen dengan bijak. Amira tersenyum, mengetahui bahwa hari esok akan lebih tenang, rumah tangganya aman, dan hidupnya kembali berada di jalur yang benar. Setiap luka yang ia rasakan, setiap air mata yang ia teteskan, kini berubah menjadi kekuatan yang membuatnya lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih tangguh.